Karena kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menunaikan segala perintah Allah Ta'ala, perintah-perintah berat yang penuh ujian dan tantangan, Allah menganugerahkan kepada beliau kedudukan yang mulia, sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Sebuah kehormatan agung, menjadi teladan dan panutan sepanjang zaman. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar kedudukan luhur tersebut juga diwariskan kepada keturunannya. Allah pun mengabulkannya, namun dengan ketentuan bahwa janji ini tidak berlaku bagi keturunan yang berbuat kezaliman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu ia menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Tak hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenal sebagai bapak para nabi, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Maka di antara mereka ada yang mendapat petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Quran Surah Al-Hadid ayat 26. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam lah seluruh kenabian berlanjut. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari ini, menjadi sumber lahirnya para nabi dan rasul. Dari beliau, lahir dua anak mulia, Ismail alaihissalam dari istrinya Hajar, dan Ishak alaihissalam dari istrinya Sarah. Dari garis keturunan Ishak alaihissalam, lahirlah Yakub alaihissalam, yang dikenal sebagai Israel, dan seluruh Bani Israel yang kemudian Allah pilih sebagai para nabi, hingga akhirnya lahir Nabi Isa alaihissalam. Sementara dari keturunan Ismail alaihissalam, terbentuklah bangsa Arab, dan dari keturunannya lahir penutup para nabi, kekasih Allah, kebanggaan seluruh umat manusia, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga nabi yang termasuk beruntung karena diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak diperlihatkan pada nabi sebelumnya. Dalam satu kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah, memohon agar diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkannya mati. Allah bertanya, "Belum yakinkah kamu?" Dan Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku telah meyakininya, tetapi aku ingin agar hatiku semakin mantap." Allah pun memperkenankan permintaannya. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengambil 4 ekor burung, menyembelih, mencincang, lalu meletakkan bagian-bagian tubuh burung itu di puncak-puncak bukit yang berbeda. Setelah itu, dengan izin Allah, ketika beliau memanggil mereka, bagian-bagian burung itu bersatu kembali, hidup dan kembali utuh. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan, ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, tetapi agar hatiku mantap." Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya. Letakkan di atas tiap-tiap bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Melalui kejadian ini, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam meningkat dari sekadar keyakinan dalam hati atau ilmu al-yakin menjadi keyakinan berdasarkan penglihatan langsung atau ainul yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah dari golongan Yahudi atau Nasrani sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani,
tetapi ia seorang yang lurus dan berserah diri atau muslim, dan ia tidaklah termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surah Ali Imran, ayat 67. Klaim dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mengaku Nabi Ibrahim berada dalam barisan mereka dibantah langsung oleh Allah. Bagaimana mungkin mereka mengaitkan Ibrahim alaihissalam dengan agama mereka, padahal syariat mereka baru ada jauh setelah masa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Hanif, seorang yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid murni, hanya beribadah kepada Allah semata, dan menjauhi segala bentuk kebatilan. Allah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Halilullah atau kekasih Allah. Ini adalah kedudukan puncak kecintaan yang hanya diberikan kepada hamba pilihannya. Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun berbuat kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus?" Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 125. Derajat Halil berasal dari kata hullah, yang berarti kecintaannya mendalam dan tak terpisahkan. Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menyebutkan di berbagai ayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk golongan para nabi ulul asmi, mereka yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian berat. Para nabi ini memiliki ketabahan, ketekunan, dan keyakinan sempurna yang menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Setelah melalui perjalanan panjang dalam menjalani tugas kerasulannya, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya wafat di usia yang sangat lanjut. Para ulama berbeda pendapat tentang usia beliau. Sebagian riwayat menyebutkan beliau wafat pada usia 175 tahun, ada yang menyatakan 190 tahun, bahkan ada riwayat yang menyebut usianya mencapai 200 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di sebuah bangunan yang kala itu dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam di daerah Hebron, kawasan yang kini lebih dikenal dengan nama Al-Halil. Di tempat yang sama pula, kelak dimakamkan anak beliau, Nabi Ishak alaihissalam, serta cucunya, Nabi Yakub alaihissalam. Meski demikian, hingga kini tidak ada kabar yang syahih atau pasti mengenai letak makam Nabi Ibrahim alaihissalam secara persis. Tempat tersebut tetap menjadi salah satu situs bersejarah yang dihormati, namun rincian pastinya tetap menjadi bagian dari rahasia Allah.